Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi, part yang kedua atau bagian yang kedua. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka amal yang kita lakukan pada siang hari ini berpahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ada niat selain hadir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam bagian yang kedua dari bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi, buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, yang berisi tentang tiga bagian. Yang pertama, pada bagian awal berisi mutiara akidah ulama salaf, yaitu berupa perkataan-perkataan para ulama salaf tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bagian yang kedua, perbedaan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah wahabi. Sehingga kita bisa mengetahui perbedaannya secara pasti antara akidah wahabi dan akidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga adalah menjawab syubhat Salafi Wahabi. Bagian inilah yang kita baca. Pada bagian ini berisi rudud atau bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang Wahabi untuk mengaburkan akidah umat Islam. Di sini kita diajarkan bagaimana kita berdebat dengan Wahabi. Bagaimana kita bisa mengalahkan hujah-hujah dari kelompok Wahabi.
syubhah yang biasa mereka lontarkan, ini kita jelaskan bagaimana membantahnya agar kita tidak terpengaruh oleh mereka, kelompok Wahabi, dan agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang kebohongan-kebohongan, tentang syubhah dari kelompok Wahabi, bahwa itu semuanya adalah tidak benar, bahwa itu semuanya adalah hanya sebagai tipuan dan kebohongan dari kelompok Wahabi. Kita sudah sampai pada 4 tema yang sudah kita bahas dalam pertemuan pertama. Kali ini kita lanjutkan pada tema yang kelima. Bagi yang belum mengikuti pada bagian yang pertama, kita sekarang sampai pada tema yang kelima, dan silahkan untuk diikuti. Sebelumnya mungkin ada rekamannya atau bisa memiliki bukunya, yaitu buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Dan buku ini akan kita bedah dalam beberapa pertemuan yang akan datang setiap hari Senin pukul 13.00 sampai dengan selesai. Baiklah, langsung kita masuk pada materi yang berikutnya. Apabila Wahabi berkata, ini syubhah dari orang Wahabi yang berikutnya. Syubhah yang biasa disampaikan oleh orang Wahabi, mereka mengatakan bahwa Imam Al-Asy'ari di akhir hayatnya itu telah kembali kepada manhaj salaf. Maksudnya manhaj versi Wahabi. Kata mereka dengan bukti karya terakhir beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, saya jelaskan syubhah mereka ini. Jadi mereka, orang-orang Wahabi, sering sekali kita mendengar dari mereka, mereka mengatakan, kalian ini bagaimana? Kalian Asy'ariyah mengaku sebagai pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sementara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, beliau sudah bertaubat dari akidah yang kalian yakini sekarang ini. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kata mereka, di akhir hayatnya itu sudah mengikuti manhaj salaf versi Wahabi yang diyakini oleh orang Wahabi sekarang. Menurut mereka sekarang ini atau pada akhir hayatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini keyakinan diantaranya bahwa Allah itu tinggal di langit, bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas arsy dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, dasar mereka adalah kitab Al-Ibanah. Bahwa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah menurut mereka adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan isinya itu ada yang menunjukkan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini bahwa Allah itu tinggal di atas langit. Nah, maka bagaimana cara kita menjawab syubhah yang seperti ini? Sebagian kita itu bingung ketika harus menjawab syubhah seperti ini. Kenapa? Karena ternyata dalam buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu memang ada penyebutan, dikatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengungkapkan perkataan ya sakinas sama, yang artinya wahai zat yang tinggal di langit. Ketika ditunjukkan kitab itu kepada kita dan kita lihat bahwa kitab itu memang karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka banyak kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini kemudian tertipu oleh Wahabi dan kemudian mengatakan, oh iya ya, ternyata kami semuanya ini salah. Kami mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi ternyata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya beda dengan kami.
ternyata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya sama dengan akidah orang Wahabi. Nah, bisa berubah, terpengaruh oleh hal yang seperti itu. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui kekeliruan tentang syubhat ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan kepada orang Wahabi, kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi untuk menilai akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita katakan memang benar bahwa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu memang benar, itu kitab karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi dalam akidah, dalam menilai akidah Imam Al-Asy'ari. Karena kitab itu kita tegaskan kitab itu madsus. Kitab itu madsus. Madsus itu artinya disisipi dengan sesuatu yang bukan berasal dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahwa kitab itu adalah kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, benar. Tetapi isi dari kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu sudah madsus, sudah disisipi dengan sisipan-sisipan, dengan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa buktinya kita berani mengatakan seperti itu? Dengan bukti yang pertama, tidak ada satupun, bukti yang pertama, tidak ada satupun murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meyakini seperti keyakinan yang ada dalam Al-Ibanah. Ini bukti paling kuat. Tidak ada satupun murid dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang berakidah seperti yang tercantum dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jika benar bahwa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu, jika benar bahwa itu adalah karya yang terakhir dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan isinya betul-betul berasal dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka tentu para murid dari Imam Al-Asy'ari itu lebih mengetahui tentang akidah beliau, tentang akidah gurunya daripada orang Wahabi. Nah, jadi begini logikanya. Orang yang paling tahu tentang akidah gurunya itu siapa? Ya para muridnya. Orang yang paling mengenal akidah ajaran gurunya itu adalah muridnya. Bukan orang lain, bukan orang yang bukan muridnya, apalagi orang yang hidup ratusan tahun setelahnya, seperti orang-orang Wahabi. Orang yang paling mengetahui ajaran gurunya adalah muridnya, dan ternyata nggak ada satupun dari murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu yang berakidah seperti yang dicantumkan dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tidak ada satupun dari murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meyakini Allah tinggal di langit. Nggak ada satupun dari murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meyakini bahwa Allah tinggal di arsy sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Bagaimana kita bisa terima kalian orang Wahabi, pembenci dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pembenci dari Asy'ariyah yang datang ratusan tahun berikutnya, ya, yang datang ratusan tahun berikutnya, tiba-tiba datang merasa lebih tahu daripada para muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang yang berpikir cerdas, maka mereka tidak akan percaya dengan hal itu. Kita logikanya, para murid, para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lebih mengetahui akidah imamnya, akidah gurunya daripada kalian orang Wahabi yang justru bukan hanya kalian bukan pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
Bukan hanya mereka kalian itu tidak belajar kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya, bahkan kalian adalah para pembenci dan kalian adalah orang-orang yang memusuhi Asy'ariyah dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena itu kalian telah keliru ketika mengatakan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini keyakinan sebagaimana dalam kitab itu. Dipastikan kitab itu adalah kitab yang madsus, yang sudah disisipi dengan sesuatu yang bukan berasal dari Imam Al-Asy'ari. Ini bukti yang pertama, yaitu bahwa tidak ada satupun murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu berkeyakinan seperti keyakinan yang ada dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian yang kedua, Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah itu dicetak dengan banyak nuskhah yang saling kontradiksi satu dengan yang lain. Jadi ada teman saya memiliki 4 nuskhah kitab Al-Ibanah. Semuanya judulnya sama, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, jadi 4-4-nya kitab itu sama judulnya apa? Yaitu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Mu'allifnya juga tertulis sama, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ternyata isinya itu berbeda. Isinya saling bertentangan. 4 kitab itu kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Nah, seandainya kita katakan, seandainya kitab itu tidak maksus, seandainya kitab itu tidak ada sisipan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka pastilah dalam kitab-kitab itu tidak ada kontradiksi di antara nuskhah yang ada. Pasti tidak terjadi kontradiksi. Kalau misalnya ada perbedaan sedikit satu dengan yang lain, itu hal yang wajar. Dalam kitab-kitab yang lain, misalnya antara cetakan ini dengan cetakan itu ada perbedaan sedikit, tetapi tidak kontradiksi. Itu yang harus jadi catatan. Sementara dalam kasus Al-Ibanah an Usulid Diyanah, itu ternyata banyak nuskhah, banyak cetakan tentang kitab ini, dan satu dengan yang lain itu berbeda dan ada tanaqud, ada kontradiksi antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Maka dari sini dapat diketahui bahwa kitab ini sudah madsus. Kitab ini sudah disisipi dengan sisipan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyimpang dari akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini satu. Nah, yang kedua. Bukti yang kedua bahwa kitab Al-Ibanah itu maksus sehingga tidak bisa dijadikan sebagai referensi dari akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu tidak populer di kalangan Asy'ariyah. Tetapi justru kitab ini populer, dicetak dan beredar di kalangan kelompok Wahabi. Aneh apa enggak ini? Ini sesuatu yang aneh. Di pondok-pondok pesantren Asy'ariyah yang menganut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengajarkan kitab ini. Tetapi kitab ini ternyata beredar di kalangan orang-orang yang benci terhadap Asy'ariyah dan yang benci terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab ini ternyata ada dicetak oleh Wahabi, kemudian ada di perpustakaan Wahabi. Saya juga menemukan kitab Al-Ibanah ini di mana? Di perpustakaan Wahabi. Tapi saya nggak menemukan kitab ini di perpustakaan di beberapa pondok pesantren. Tetapi justru beredar dan populer di kalangan orang yang membenci Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kan sesuatu yang aneh. Ini sebenarnya siapa ini yang nyetak? Dan untuk apa dicetak? Untuk dianut atau untuk menyebarkan syubhah di kalangan Asy'ariyah agar mereka meninggalkan akidah Asy'ariyah.
Nah, ini mudah untuk ditebak bahwa tujuan mereka menyebarkan kitab-kitab ini yang sudah disisipi dengan sisipan-sisipan dari mereka itu adalah dalam rangka untuk membuat umat Islam ragu-ragu terhadap akidah yang selama ini mereka yakini dan agar mengikuti akidah Wahabi. Ini. Kemudian yang keempat, bukti yang keempat. Nah, kita berikan bukti, meskipun satu bukti sebenarnya sudah cukup. Tetapi kita tambahkan agar kuat kita bahwa kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu betul-betul kitab yang sudah mansus, sudah dipalsukan oleh tangan-tangan Wahabi. Bukti yang keempat, Al-Imam Abu Bakar Ibn Furaq menulis kitab judulnya Mujarrad Maqalat Al-Asy'ariyyin. Imam Abu Bakar Ibn Furaq, ini cucu murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau menulis kitab judulnya Mujarrad Maqalatil Asy'ariyyin. Kitab ini mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang paling sahih. Jadi kitab ini isinya apa? Mengumpulkan pendapat-pendapat dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang paling sahih. Ternyata sama sekali kitab ini tidak mengutip perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ada dalam kitab Al-Ibanah. Saya ulangi lagi. Imam Abu Bakar Ibn Furaq, beliau menulis kitab, judulnya apa? Mujarrad Maqalatil Asy'ariyyin. Kitab ini isinya apa? Yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat yang paling sahih, pendapat-pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang paling sahih dari berbagai kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ternyata tidak ada satupun yang pendapat Imam Al-Asy'ari yang disebutkan dalam kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah tidak dijadikan referensi rujukan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Furaq dalam kitabnya tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kitab ini itu tidak dianggap sebagai kitab yang sahih, kitab yang benar oleh Abu Bakar Ibn Furaq. Nah, karena itulah maka harus diwaspadai kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kita katakan benar, memang kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dengan judul ini adalah kitab karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi isinya sudah medsus. Isinya sudah disisipi dengan sisipan-sisipan yang tidak benar dari kelompok Mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di dalam kitab itu ada sebuah doa, katanya itu adalah doa umat Islam. Ini yang paling mencolok yang dijadikan oleh orang Wahabi untuk mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu berakidah seperti Wahabi. Bahwa dalam salah satu nuskhah dalam beberapa kitab yang dicetak oleh mereka, itu tertulis bahwa salah satu doa umat Islam adalah Ya Sakinas Sama. Disebutkan begitu. Yang artinya ya Allah, Zat yang tinggal di langit. Wahai penduduk langit. Nah, di sini dijadikan sebagai hujjah bagi orang Wahabi ini. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini Allah adalah zat yang tinggal di langit. Padahal nggak ada seorang pun umat Islam yang berdoa dengan doa seperti itu. Mereka mengatakan apa? Mengklaim mereka bahwa ini adalah doa umat Islam. Padahal nggak pernah kita temukan umat Islam yang berdoa dengan doa seperti itu, dengan doa ya sakinah sama, itu nggak ada.
Mana pernah kita mendengar ada umat Islam berdoa seperti itu? Lalu kenapa diklaim bahwa umat Islam berdoanya seperti itu? Mengatakan ya sakinas sama. Sampai orang Wahabi pun kita nggak pernah mendengar orang Wahabi berdoa dengan doa ini. Mungkin ada karena memang mereka keyakinannya seperti itu. Dengan doa mengatakan misalnya ya Allah, Allahumma ya sakinas sama. Kalau kita umat Islam nggak pernah kita temukan ada yang berdoa seperti itu. Tapi ini diklaim dalam kitab yang sudah dipalsukan, dalam sisipan kitab tersebut dikatakan bahwa ini adalah doa dari umat Islam. Kenapa? Karena penduduk langit itu adalah para malaikat, bukan Allah. Nggak boleh dikatakan bahwa Allah itu penduduk langit. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw rafi'un aw sajidun." Dalam riwayat yang lain disebutkan ma fis samawati sab'in. Tidak ada di langit yang 7 tempat 4 jari pun kecuali di situ ada malaikat. Ada yang berdiri, rukuk atau sujud. Artinya mereka sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7. Dikatakan di sini bahwa di atas langit yang 7 nggak ada tempat 4 jari pun. Artinya apa? Penuh langit itu dengan para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah penduduk langit, berarti akan serupa dengan para malaikat. Padahal Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jika dikatakan bahwa Allah itu tinggal di langit, maka akan serupa dengan para malaikat yang juga tinggal di langit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Hadis yang tadi disebutkan ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw rafi'un aw sajidun. Bahwa para malaikat itu tinggal di atas langit itu sudah diketahui oleh seluruh umat Islam bahwa para malaikat adalah penduduk langit. Karena itu sangat fatal jika dikatakan bahwa Allah adalah sakinas sama, penduduk dari langit itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada mereka, membuktikan bahwa kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah itu tidak mencerminkan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita yang mengambil ilmu akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara bersanad dari satu guru ke guru berikutnya sampai dengan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak pernah mendengar bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan seperti itu. Tiba-tiba pada abad ini muncul kelompok Wahabi, kemudian datang dengan membawa kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, diklaim sebagai kitab karya beliau yang terakhir. Kemudian orang-orang Wahabi menunjukkan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari katanya akidahnya nggak sama dengan kita. Nah, ini orang yang berakal tidak akan percaya dengan orang semacam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada yang berikutnya. Materi yang ke-6. Syubhah lagi yang dilontarkan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi biasanya berkata, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata mereka. Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti umat Islam yang hidup sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga terkadang sering menipu banyak kalangan orang awam. Ketika kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita jelaskan seperti itu.
Kemudian orang Wahabi mengatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, lalu bagaimana dengan umat Islam yang hidup sebelum Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan mereka yang hidup sebelum Imam Abu Mansur al-Maturidi? Berarti mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti para sahabat itu, kata mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang hidup sebelum Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur, itu berarti bukan Ahlus Sunnah. Karena kata kamu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka bilang seperti itu. Ini syubhat. Dan ini berbahaya juga ucapan seperti ini. Sering menipu banyak orang. Oh iya ya, menjadi orang yang nggak berpikir panjang akan mengatakan, oh iya ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur, berarti para sahabat yang nggak mengikuti Imam Abul Hasan, para tabi'in yang nggak mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti nggak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menjadi tertipu oleh seperti itu dan kemudian meyakini bahwa memang bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka di sini kita ajarkan bagaimana cara membantah kelompok Wahabi ini dan membongkar syubhat mereka. Nah, maka katakan kepada mereka, itu kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah, kesimpulan yang tergesa-gesa, kesimpulan yang keliru. Konsekuensi dari perkataan kalian ini adalah bahwa menurut kalian, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hambali, itu juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Karena menisbatkan diri pada imam mazhab 4 tersebut. Nah, jadi kalau kalian mengatakan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi, itu bukan pengikut Nabi dan pengikut sahabatnya, karena mereka mengikuti Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur dan para sahabat hidup sebelumnya. Nah, konsekuensi dari ucapan kalian itu juga sama saja kalian mengatakan bahwa umat Islam pengikut mazhab 4, pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu juga bukan pengikut Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka menisbatkan diri kepada para imam yang 4 ini. Berarti para pengikut Imam Syafi'i dalam fikih, mereka bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya dalam fikih. Berarti menurut kalian, pengikut Imam Abu Hanifah, mereka itu bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya dalam fikih. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Bisa difahami apa enggak? Belum bisa, sebagian belum bisa. Jadi kita mengatakan kita ini Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Mereka mengatakan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kata mereka, berarti mereka yang hidup sebelum Imam Abul Hasan al-Asy'ari berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah, ketika kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna dasarnya apa? Mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka bilang seperti itu. Maka jawabannya kita katakan kepada mereka. Perkataan kalian itu sama saja mengatakan bahwa mereka pengikut Imam Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i itu juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Imam Abu Hanifah itu juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih. Pengikut Imam Malik
pengikut Imam Ahmad itu juga bukan ahli sunnah wal jamaah dalam fikih menurut mereka. Kenapa? Karena mereka menisbatkan dirinya kepada seorang imam. Yang imam itu hidup setelah Rasulullah dan para sahabat. Itu konsekuensi dari perkataan kalian. Padahal faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Tidak demikian. Pengikut imam mazhab tersebut adalah pengikut Rasulullah dan pengikut para sahabatnya. Sebab para imam mazhab tersebut mengambil ajaran-ajarannya dari Al-Quran dan hadis. Jadi pengikut mazhab 4 itu adalah pengikut Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka mengikuti para imam mazhab 4 yang ajaran mereka itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Artinya pengikut mazhab 4 adalah pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah kalian berani untuk mengatakan bahwa para pengikut mazhab 4 itu adalah bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya? Apakah kalian berani untuk mengatakan seperti itu? Jika kalian berani, tentu kalian lancang, artinya mengatakan semua umat Islam di seluruh dunia yang mengikuti mazhab 4 itu bukan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan itu berarti kalian telah mengkafirkan umat Islam seluruhnya. Kemudian kita jelaskan kepada mereka, kita jelaskan kepada orang Wahabi. Ahlus sunnah wal jamaah dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu bukan karena bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu buatan murni dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan karena itu. Tetapi karena jasa dari kedua imam ini, jasa yang sangat besar dari kedua imam ini dalam menolong akidah Rasulullah dan para sahabatnya di saat akidah Rasulullah dan sahabatnya itu dirusak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, Mujassimah dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada dua imam ini itu bukan karena bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah murni karangan bebas dari dua imam ini, bukan karena itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu karena jasa kedua imam ini dalam menolong membela akidah Rasulullah dan para sahabat. Karena beliau hidup di saat banyaknya syubhat-syubhat dalam akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang ketika itu marak muncul. Di sana ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Musyabbihah, Mujassimah, ada Tahriyah, ada Mu'tazilah, dan banyak sekali kelompok-kelompok yang semuanya mengaburkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Di saat itu tampil dua imam besar, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Menjelaskan apa yang beliau lakukan, merumuskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian menjelaskannya kepada masyarakat Muslim dengan menyertakan dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadis, naqli maupun akli, dalil-dalil akal. Beliau menyebutkan itu sehingga akidah Rasulullah menjadi jelas di tengah ketidakjelasan. Ketika sudah akidah Rasulullah dan para sahabatnya kabur di hadapan masyarakat umum, kedua imam ini tampil menjelaskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya dengan disertai dengan dalil akli dan naqli, disertai dengan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok Mu'tazilah, Musyabbihah, Qadariyah, Jabriyah dan lainnya.
sehingga kemudian akidah Rasulullah dan para sahabatnya terselamatkan. Akidah Rasulullah dan para sahabatnya menjadi terang benderang di mata umat Islam, sehingga umat Islam kemudian bisa membedakan mana akidah Rasulullah dan para sahabatnya dan mana akidah yang bukan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Umat Islam kemudian bisa membedakan mana akidah yang haqqah dan mana akidah yang batilah. Nah, karena jasa yang sangat besar dari dua imam inilah, maka ajaran Ahlus Sunnah atau ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dinisbatkan kepada kedua imam ini, yaitu kemudian muncullah yang disebut dengan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu adalah penamaan saja. Karena hakikat dari akidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah akidah Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana ajaran dari Imam Syafi'i dalam masalah fikih, pada hakikatnya itu adalah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Imam Syafi'i hanya merumuskan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dalam ahkam, dalam fikih. Imam Abu Hanifah juga hanya merumuskan. Imam Ahmad, Imam Malik juga hanya merumuskan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang beliau lakukan bukan membuat, tetapi merumuskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya dengan disertai dengan dalil akli dan naqli. Karena itu Asy'ariyah Maturidiyah adalah pada hakikatnya pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian akidah Imam al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu juga akidah imam madhab yang 4. Sama akidah Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur itu sama dengan akidah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Terbukti apa? Terbukti bahwa seluruh para penganut madhab 4 itu dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidi. Jadi mereka para penganut mazhab Hanafi, dalam fikih mereka mengikuti mazhab Hanafi, kebanyakan mereka dalam akidah mengikuti Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikih, dalam akidah mereka mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Mereka adalah Asy'ariyah. Jika kemudian ada yang bertanya, kenapa kita tidak akidah mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sekalian? Kita jawab, yang punya rumusan tentang masalah akidah itu dalam akidah, rumusan akidah Rasulullah dan para sahabatnya adalah dua imam ini, Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan imam mazhab yang 4, rumusan mereka dari ajaran Rasulullah itu dalam bidang fikih, bukan dalam bidang akidah. Meskipun Imam Abu Hanifah juga memiliki kitab dalam bidang akidah seperti yang kita sebutkan kemarin. Imam Syafi'i juga memiliki kitab dalam bidang akidah seperti yang kita sebutkan kemarin. Tetapi apa? Mereka tidak memiliki rumusan secara khusus. Mereka tidak memiliki rumusan secara khusus yang kemudian bisa diikuti oleh umat Islam rumusan-rumusannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, maka jelaslah di sini
bahwa apa yang didakwakan oleh orang-orang Wahabi ini sesuatu yang tidak benar. Kemudian syubhah yang ketujuh. Syubhah satu lagi, syubhah yang ketujuh. Orang Wahabi itu biasanya mengatakan begini. Tanah haram, Makkah dan Madinah itu berada pada kekuasaan kami. Orang Wahabi bilang begitu. Tanah haram, Makkah dan Madinah sekarang ini dalam kekuasaan kami. Orang Wahabi maksudnya. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa kami itu dalam kebenaran. Buktinya kami yang menguasai Makkah dan Madinah sekarang. Dan itu menunjukkan bahwa kamilah yang benar. Ini banyak sekali yang terkecoh. Ini bahaya ya, yang masalah ini itu bahaya. Banyak umat Islam yang awam itu berpendapat bahwa berpendapat bahwa oh iya ya, Makkah Madinah itu banyak Wahabinya. Berarti Wahabi itu benar. Kalau nggak benar, masa mereka ada di Makkah dan ada di Madinah? Kalau nggak benar, masa mereka itu ada di Masjidil Haram, menguasai Masjidil Haram dan juga menguasai Masjid Nabawi. Itu bukti bahwa Wahabi itu benar. Nah, sebagian ada yang mengatakan begitu. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita membantah syubhah yang seperti itu? Kita katakan tidak diragukan bahwa tanah haram, Makkah dan Madinah adalah tanah yang paling mulia di muka bumi. Tidak diragukan. Kami percaya itu, kalian Wahabi juga percaya itu. Tetapi keberadaan kalian, wahai kaum Wahabi, di tanah haram, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kalian dalam kebenaran. Tetapi, kita ulangi, tetapi keberadaan kalian, wahai kaum Wahabi, di tanah haram, di Makkah dan di Madinah, itu tidak menunjukkan bahwa kalian itu benar. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innal arda la tuqaddisu ahadan. Wa inna ma yuqaddisul insan amaluhu." Innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya tanah, tempat tinggal itu tidak bisa mensucikan seseorang. Tetapi amallah yang mensucikan, artinya yang akan bermanfaat bagi seseorang. Kalau seseorang itu tinggal di tanah Makkah Madinah, maka Makkah dan Madinah itu tanah suci yang mulia, itu tidak bisa menjadikan setiap orang yang tinggal di atasnya itu kemudian menjadi benar. Tidak bisa. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Innama yuqaddisul insan amalu. Ada orang tinggal di Indonesia, tetapi dia beriman dengan akidah yang benar. Dia beramal dengan amal yang benar. Maka itu akan bermanfaat bagi orang tersebut. Tetapi kalau ada orang tinggal di Makkah, di Madinah, seperti halnya kalian, tetapi akidah kalian menyimpang dari akidah Rasulullah, amal kalian itu bertolak belakang dengan amal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keberadaan kalian di tanah itu tidak menjadikan kalian kemudian menjadi orang yang benar, tidak menjadikan kalian menjadi orang yang kemudian bertakwa, apalagi yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka bertempat tinggal jauh dari tanah haram, maka itu lebih baik daripada orang yang tinggal di tanah haram tetapi akidahnya menyimpang seperti halnya kalian. Kita katakan seperti itu. Kemudian kita kuatkan lagi. Kita katakan kepada orang Wahabi, perlu juga kalian ingat bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Makkah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan lain-lain. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka pernah menguasai Makkah dan Madinah.
Nah, pernah menguasai Makkah secara khusus. Dan ini adalah tanah haram. Meskipun Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tinggal di Makkah, mereka tidak menjadi mulia. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab menjadi mulia gara-gara tinggal di Makkah? Tidak sama sekali. Bahkan Abu Lahab sudah dinas bahwa dia adalah akan menjadi penduduk neraka. Keberadaan mereka di Makkah itu tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Meskipun mereka mulai lahir sampai mati itu hidup di Makkah, tidak sama sekali memberikan manfaat kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik Quraisy lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa keberadaan seseorang di Makkah dan tidak di Madinah itu tidak lantas menjadikan bahwa mereka yang berada di sana itu dalam kebenaran. Dan sekarang kalian berada di Makkah dan di Madinah. Dan keberadaan kalian di sana juga tidak menunjukkan bahwa kalian itu dalam kebenaran. Perlu juga kalian ingat, wahai orang Wahabi, kita katakan begitu. Sebelum kalian memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, karena Wahabi ini muncul di Makkah, hasil apa? Hasil pemberontakan terhadap khilafah Utsmaniyah di Turki. Maka kita ingatkan kepada orang Wahabi. Perlu juga kalian ingat bahwa wahai orang-orang Wahabi, sebelum kalian memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, dan sebelum kalian menjajah tanah haram, Makkah dan Madinah sekitar 200 tahun yang lalu, perlu kalian ingat, berabad-abad lamanya, ratusan tahun lamanya, sebelum kalian menjajah Makkah dan Madinah, ketika itu ratusan tahun lamanya, berabad-abad lamanya, mulai pada zaman Rasulullah, para sahabat, kemudian ada khilafah Umayyah, kemudian ada Abbasiyah dan seterusnya, ratusan tahun lamanya Makkah dan Madinah baik-baik saja di tangan dalam kekuasaan ahli sunnah wal jamaah. Sampai kalian datang 200 tahun yang lalu, kemudian kalian menguasai Makkah dan Madinah dengan akidah yang rusak dari kalian akibat dari pemberontakan yang kalian lakukan terhadap khilafah Utsmaniyah. Perlu kalian ingat itu. Kami menguasai Makkah dan Madinah berabad-abad, bukan hanya 200 tahun, bukan hanya 2 abad seperti halnya yang kalian lakukan sekarang. Tetapi sebelum kalian, Makkah dan Madinah itu dalam kekuasaan umat Islam Asy'ariyah, Maturidiyah ratusan tahun lamanya. Bukan hanya 200 tahun atau 500 tahun. Tetapi ratusan tahun lamanya Makkah dan Madinah itu dalam kekuasaan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalian menguasai Makkah Madinah baru 200 tahun. Tetapi kalian kemudian menyebarkan syubhah seolah-olah bahwa kalian itu menjadi benar gara-gara kalian itu tinggal di Makkah dan Madinah. Kita ingatkan lagi mereka. Kita ingatkan lagi orang Wahabi. Perlu juga kalian ingat bahwa ketika tanah haram Makkah dan Madinah dalam pengurusan kami ahli sunnah wal jamaah, semua asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Semua asar dari para sahabat terjaga dengan baik. Dan setelah 200 tahun lalu kalian memberontak kemudian menguasai Makkah dan Madinah. Apa yang terjadi sekarang? Banyak asar Rasulullah kalian ratakan dengan tanah. Banyak asar dari para sahabat kalian hancurkan. Kehormatan Rasulullah kalian nodai di Makkah dan Madinah. Sekarang umat Islam menjadi sulit untuk mengetahui dan melihat asar Rasulullah dan para sahabat. Kalian telah menghancurkan semuanya. Rumah kelahiran Rasulullah sudah kalian nodai. Tempat-tempat bersejarah
bagi Rasulullah dan para sahabat telah kalian hancurkan makam-makam para sahabat yang memudahkan umat Islam untuk berziarah ke sana, kalian ratakan dengan tanah. Apakah seperti itu? Menunjukkan bahwa kalian itu dalam kebenaran. Ratusan tahun sebelumnya, asar Rasulullah dan para sahabat aman di tangan kalian. Tetapi dalam waktu sekejap, ketika kalian menguasai Makkah dan Madinah, kebencian kalian terhadap Rasulullah menjadikan kalian kemudian menghancurkan asar-asar peninggalan-peninggalan sejarah dari Rasulullah dan para sahabatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di sini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, insya Allah pada minggu depan akan kita lanjutkan kembali bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi. Nah, sekarang kita akan silahkan jika ada pertanyaan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditulis ya, telah di chat di bawah. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, siapakah di antara murid-murid Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Adakah referensi kitab-kitab daripada murid-murid beliau? Nah, jadi banyak ya dari murid-murid Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kitab di antara kitab yang bisa kita jadikan sebagai referensi di antaranya adalah kitab yang tadi kita sebut, yaitu Mujarrad Maqalat Al-Asy'ariyin. Itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk nama-nama murid dari beliau, biar secara pasti insya Allah akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya mohon diulang perkataan Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan innal arda la tuqaddisu ahadan. Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya tanah itu tidak mensucikan seseorang. Artinya tanah tempat tinggal seseorang itu tidak menjadikan seseorang suci, menjadi benar, tidak. Tetapi amallah yang mensucikan. Mensucikan artinya bermanfaat bagi seseorang. Jadi ini penting sekali kita jadikan sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Bukan hanya tanah yang tidak menjadikan seseorang suci, tetapi juga nasab seseorang itu tidak menjadikan seseorang itu suci. Sebagian orang ada yang mengandalkan nasabnya, mentang-mentang dia anaknya wali, kemudian merasa dia menjadi wali gara-gara menjadi anak wali. Karena dia anaknya kiai, maka secara otomatis menjadi orang alim meskipun nggak belajar. Mentang-mentang sebagai anaknya ahli ibadah, kemudian dia merasa sebagai ahli ibadah meskipun nggak ibadah, dan seterusnya. Ini harus kita jauhi hal-hal yang seperti itu, bahwa seseorang itu menjadi mulia itu dengan keimanan yang benar, dan juga dengan akidah yang benar, dan juga dengan amal yang dilakukannya sendiri, bukan yang diamalkan oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, ya ini sudah ya. Kalau tentang ayat yang berkaitan dengan ini, saya tidak ingat untuk saat ini. Tentang pertanyaan, silahkan jika ada yang berikutnya. Jadi innal arda, sudah benar yang ditulis di chat di sini, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu.
Jika sudah tidak ada, saya kira sudah jelas seluruhnya. Intinya bahwa kita harus berhati-hati terhadap setiap perkataan yang dilontarkan oleh orang Wahabi untuk mengelabui umat Islam. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, tetapi kita harus bertanya kepada guru-guru kita bagaimana yang sebenarnya dari ucapan orang Wahabi. Karena sudah terbukti bahwa mereka banyak melakukan penipuan-penipuan, bahkan mereka juga melakukan merubah kitab-kitab para ulama, termasuk kitab-kitab Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.